Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Arif yang saya hormati, saya muliakan. Puji syukur pada Allah yang telah memberi kita sehat walafiat, bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah di hari tenang, ada pencoblosan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Terima kasih ini melalui Ustaz Rosandi SPG MPD dan teman lama nih Pak Sukran. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan waktu yang amat terbatas ini kita sampaikan tentang makna Sya'ban dalam kehidupan, karena dalam kalender Hijriah kita sekarang berada pada tanggal 2 Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ketika masih bulan Rajab itu ada doa yang diajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan yang ada pada bulan Rajab. Rajabnya sudah lewat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan juga Sya'ban. Keberkahan yang ada pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Beri kami kesempatan ya Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Makanya Sya'ban itu dari kata-kata syi'ab, jalan, sebenarnya jalan, menapaki jalan, karena memang menapaki jalan untuk jalan menuju kebaikan, karena kita akan memasuki hari yang penuh dengan kebaikan yang disebut dengan Ramadan. Lalu makna Sya'ban itu seperti apa? Sya'ban itu ada beberapa huruf dari Sya'ban itu. Shin itu dari Sya'ban, Ain, Ba, Alif, Nun, Sya'ban. Ada 5 huruf. Shinnya itu sendiri artinya apa? Syafa'ah. Syafa'ah itu apa? Syafa'ah itu bantuan, pertolongan. Ya tadi Pak Sandi kan mengajak kita untuk mendoakan teman-teman kita yang mungkin saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang. Mereka berjuang untuk bagaimana mendapatkan haknya agar ya itu kan artinya minta bantuan pada Allah. Sebab kalau kita pikir bagaimana usaha Israel untuk apa, bahasa yang sekarang genosida, ngabisin, ternyata nggak habis-habis. Udah 27.000 sekian, mungkin 28.000. Kadang-kadang meninggal bapaknya, kemudian melahirkan istrinya kembar 6. Kalau kita pingsan juga kalau kembar 6. Tapi itulah kemahabesaran Allah. Kepengen di sini adanya tumbuh lagi, tumbuh dari mana? Mereka dalam kondisi seperti itu kok bisa bertahan hidup? Ternyata. Jadi siapa minta bantuan? Kita ini kan perlu minta bantuan Allah. Kita masih ingat tadi ngobrol dengan Pak Sandi bagaimana ketika COVID ya, kita Masya Allah kita bisa merasakan kan seperti apa. Dan kan kita minta bantuan Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa ya melaksanakan tugas dengan baik di kondisi seperti ini. Kan kita minta pada Allah, namanya minta bantuan, minta pertolongan. Kita juga di dalam membaca surat Al-Fatihah kan apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Tolong kami Allah. Jadi kan nggak ada yang bisa ya minta tolong kecuali Allah. Jadi imannya yang kuat itu minta tolong hanya pada Allah. Bagaimana kalau ada orang minta tolong selain Allah? Aduh, ya berarti masih belum mantap imannya itu. Itu mintanya ke Allah. Nah ada pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa sih kalau misalnya ada pengajian kita minta pada Ustaz untuk berdoa? Boleh aja. Artinya kan perantaraan dia, wasilah dia. Ya karena kita menganggap bahwa Ustaz itu ya ibaratnya dikabulkan doanya. Jadi kita mengaminkan, karena Rasulullah juga pernah mengajarkan kita doa. Ud'u rabbakum
Perbanyak engkau berdoa, kata Rasulullah, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doamu diterima. Jangan-jangan saya berdoa, atau mungkin Pak Ustaz dan berdoa, kita mengaminkan. Jangan-jangan doa-doa kita diterima dari mulut-mulut kita. Ya mungkin suaminya berdoa, doanya dikabulkan lewat anaknya, kan istrinya berdoa juga kan. Nah ini namanya syafaat. Jadi syafaat itu bantuan, syafaat itu artinya pertolongan. Ini kan pertolongan Allah. Ya Allah, berikan kesempatan ya Allah untuk bisa lagi melaksanakan puasa pada tahun ini. Kan itu kita namanya minta, ya kan? Boleh aja. Ya soal dikabulkan itu kan bukan urusan kita. Saya juga ditanya Pak Ustaz, boleh kita berdoa panjang umur? Boleh aja. Soal nanti kita tidak panjang umur, tapi kan ada. Kita kan ada percaya juga bahwa satu hari di akhirat kan sama dengan 1000 tahun di dunia, kan ibaratnya seperti itu. Boleh aja. Allahumma tawil umurina, Allahumma tawil umri, panjangkan umurku ya Allah. Enggak apa-apa, kita berdoa. Namanya juga mohon. Namanya juga minta, kan mau dikasih mau enggak. Ya, jadi itu syin. Kemudian ain dari syawal. Ain itu apa? Ain itu izzah. Izzah itu kemuliaan. Kita ini kan kadang-kadang dihormati, dimuliakan orang karena pangkat. Maaf ya Allah, karena jabatan. Orang karena punya jabatan kan, Masya Allah, parkirnya aja kan udah disiapkan. Ya kadang-kadang apalagi punya jabatan lagi, udah tinggal duduk manis saja udah ada kanan kiri yang siap mengawal, menjaga. Kan coba kalau nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Saya masih ingat ada teman bintang 3 pensiun, baru pensiun, paginya pensiun, dia lewat di penjagaan nggak dihormatin lagi. Ya bintang 3, ya apa pangkatnya udah dilepas. Tapi ada orang yang pangkatnya mungkin pamang, tapi karena pergaulannya baik, hormat terus. Ya saya nggak tahu apa di balik hormat itu ada yang diinginkan, ya saya nggak tahu kan. Kadang-kadang anak-anak gitu aja yang dipikir-pikir itu. Sama sore dan itu kenceng banget. Selipin 50-100 gitu ya. Cium nggak tambah kenceng lagi. Ya biasa lah. Karena mereka juga kan kasihan juga dari pagi nggak ada apa-apa, kalau kita nggak peduli lah ya dengan mereka, ya susah juga. Jadi Bapak Ibu, iya orang dimuliakan itu karena pangkat, jabatan. Makanya kan ada doa-doa kita dalam wirid itu. Wa tu'izzu man tasya, ya Allah engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Kalau Allah tuh memuliakan orang, nggak ada yang susah bagi Allah. Selama ini kita anggap biasa-biasa aja tuh. Tiba-tiba besok Allah menghendaki dia jadi pejabat. Ya nggak tahu. Simsalabim tiba-tiba namanya muncul kan ya. Ya sekarang kan orang pada main dulu ya, kemarin-kemarin ya di pilih saya ditempel di pohon di mana lagi tuh. Saya waktu ditawari seperti itu bilang nggak ada, saya nggak punya duit kan. Karena minimal kan saya kalau datang ke suatu tempat paling tidak kan saya membawa sembako. Bawa sembako ya ngasih amplop. Saya biasanya kalau datang ke suatu tempat dapat amplop dikasih sembako. Ustaz ya kan. Tapi dalam posisi sebagai apa ya, jadi caleg lah apa enggak. Makanya saya bilang adalah saya beri kesempatan kepada teman yang lain. Jadi ainnya itu izzah. Ketika Allah mau memuliakan kita, nggak ada bapak ibu yang bisa menghinakan kalau Allah mau. Nah ini makanya kan ada wirid-wirid kita itu, Masya Allah, waktu izuman tasya. Jadi kadang-kadang dalam apa semuanya yang sekarang serba duniawi ya, yang di dalam Al-Quran itu digambarkan mata'ul gurur. Mata'ul gurur itu kan menipu Pak dunia ini sebenarnya. Yang oleh William Shakespeare kan digambarkan light for the walking shadow, itu kan jadi hidup itu kan seperti bayangan berjalan aja. A full flare, restaurant and feathered towel upon the stage. Jadi seperti orang yang berlenggak-lenggok di atas
pentas di atas panggung, and heard no more. Setelah itu udah nggak kedengar lagi. Hidup ini sebenarnya ya kayak gitu-gitu aja. Ada orang jadi pemimpin kemudian bla bla dan seterusnya udah nggak lagi. Itu hidup. Jadi makanya orang yang bisa memainkan perannya dalam kehidupan itu orang yang berhasil. Jadi makanya bagaimana kita bisa memaknai kehidupan itu? Ya udahlah, biarlah aku hina di mata manusia, yang penting mulia di hadapan Allah, kan begitu bagus. Rasulullah SAW kan seperti itu. Beliau kalau kita pikir ya, Rasulullah itu maksum. Apa sih maksum? Maksum itu tidak punya dosa. Kalau itu dia berdosa langsung mohon ampun, diampuni oleh Allah. Dan beliau itu doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, beliau itu zikirnya kepada Allah 70 kali sehari malam. Dalam riwayat, wallahi kata beliau, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah kulla yawm. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali beliau istighfar. Artinya apa? Bagaimana beliau mohon ampun kepada Allah, membangun komunikasi, membangun komunikasi spiritual dengan Allah. Kalau bahasa Ari Ginanjar dalam menara 165 itu, kalau Bapak Ibu lewat di Jalan Simatupang, kan ada tuh 165. Satu itu ya mungkin tujuannya Allah ya, 6-nya itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. 165. Beliau itu kan terkenal tuh dengan mengatakan kita harus membangun 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, dan sekarang banyak orang punya kecerdasan intelektual. Jadi inteleknya doang hebat dia. Jadi bergelar mungkin doktor, profesor gitu kan. Ya tapi ya mungkin di emosionalnya enggak cerdas. Kan banyak juga yang udah bergelar doktor, profesor tapi kan nggak bisa menjaga emosinya. Nah, kemudian yang paling penting itu kecerdasan spiritual, membangun komunikasi dengan Allah. Ya Allah, ya kita bangun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan ibaratnya ya enteng aja sih, enteng sebenarnya subhanallah, alhamdulillah. Kan enteng-enteng aja tuh. Kita bilang, apalagi kalau kita punya apa sih namanya itu yang wirid-wirid yang kita pakai alarm itu, mungkin kita pakai kita ya, atau mungkin tasbih, silakan aja semampu kita. Kan itu kan menjaga komunikasi kita, spiritual kita, supaya kita tetap dimuliakan Allah. Jadi ya kita ini kan mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu kan bisa seperti ini ya. Ya karena Allah masih memuliakan kita. Allah masih menutup kekurangan kita. Makanya di dalam sholat itu kan ada 8 doa Pak Ibu ketika kita sholat itu. Dan itu salah satunya wajib murni, tutupi kekuranganku ya Allah. Masya Allah. Kalau Allah tutupi kekurangan kita, siapa yang bisa membongkar? Kan enggak ada. Ya seperti saya mungkin ya, maaf Bapak Ibu, ya rahasia saya tiba-tiba dibongkar, ya mungkin saya enggak diajak lagi Pak Sandi, Pak Dokter misalnya. Ya karena kita masing-masing kan punya kekurangan Pak Ibu. Ya mungkin kekurangan suami yang ketahui ya Pak, dikatakan istri juga seperti itu. Tapi kan enggak semuanya juga. Nah, jadi Sya'ban, shinnya siapa? Ainnya itu. Kemudian dari Sya'ban itu. Apa itu? Itu birrun. Birrun itu kebaikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menganggap enteng sebuah kebaikan. Pasti nilainya luar biasa di hadapan Allah. Ya contohlah yang digambarkan Rasulullah ketika kamu sedang jalan, ada duri, kamu singkirkan. Betapa banyak orang yang terselamatkan dari kamu singkirkan duri. Dan itu adalah kebaikan. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada pahala kebaikan, balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Nah inilah yang pernah kita bangun itu. Ya mungkin Bapak sedang nyetir ya lagi, tiba-tiba ada yang minta-minta, mungkin kita ngasih 2.000, 5.000.
jangan berpikir jelek lah. Ya pokoknya saya udah ngasih, terserah dia. Dia mau sehat, mau dia mau gunakan cacatnya itu untuk bohong-bohongannya, terserah dia. Karena mungkin mereka nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah pada hari kiamatnya sesuai dengan apa yang dia perbuat itu. Tapi kembali lagi yang kita bangun ini kan adalah selalu yang positif. Husnudzan bahasa agamanya kan. Husnudzan, membangun kebaikan aja lah. Kita kerja di sini, ya barangkali dengan apa istilahnya, salary apalah istilah yang kita terima, alhamdulillah kita syukuri aja. Karena sering saya mengikuti kajian-kajian itu, konsep hidup ini sebenarnya SSO aja. S-nya syukuri apa yang diberikan Allah, S-nya kedua sabar dari musibah yang menimpa, O-nya itu optimis aja. Jadi sering digambarkan bahwa tidak semua kita ini kan punya gaji Pak Ibu, tapi semua kita punya penghasilan, diberikan rezeki oleh Allah. Jadi Bapak Ibu ya yang saya hormati, memang ya termasuk ujian kita tausiah juga kan banyak. Kita lagi serius ada aja yang melek kita biasa lah. Mungkin saya juga bingung kalau lagi dengar tausiah itu, saya ngantuk juga Pak. Apa ya, mungkin godaannya setan iblis dan sekutunya ini godaannya luar biasa. Tapi kalau udah selesai melek lagi Pak. Apalagi Jumat. Saya kalau khutbah Jumat itu banyak banget yang pada nunduk. Dalam hati saya jangan-jangan berharap konsen dengan yang saya sampaikan. Ternyata teman-teman beliau bohong nggak. Dia nulis WA ke temannya, khotibnya kelamaan. Jadi rupanya seperti itu ya. Jadi banyak kebaikan. Bangunlah kebaikan. Bahkan Rasulullah kan mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Yang penting Bapak Ibu, bagaimana kita ini ada manfaatnya. Saya yakin almarhum Pak Bustani, insya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Amin. Bagaimana beliau membangun gedung ini bermanfaat sekarang. Masya Allah, disewa orang, kemudian kita berbagi, ya sebagai bentuk apa, maisha, yang menambah kebaikan, Masya Allah. Dapat kita diberi, kemudian berbagi untuk istri, untuk anak, Masya Allah, luar biasa. Ini kan kebaikan juga. Syahban, alif dari Syahban. Alifnya itu ulfa. Ulfa itu kasih sayang. Ulfa itu juga bisa berarti kelembutan. Bagaimana kita bisa membangun kelembutan itu Pak Ibu? Dan ternyata membangun kelembutan itu nggak bisa dilihat dari casing doang. Ada orang casingnya alim, tapi ternyata ya sadis juga. Seperti informasi dari Reskrim Polres Jakarta Selatan itu, ketika melakukan BAP, berita acara pemeriksaan terhadap orang tua pelaku yang membunuh 4 anaknya itu, ternyata spiritualnya bagus, puasa Senin Kemisnya bagus, casingnya dia juga sholat duha, sholat tasbih. Tapi kenapa perilakunya seperti itu? Nah inilah yang kita sebutkan oleh Rasulullah juga mengatakan bahwa setan itu menjerat jam, setan itu menggoda manusia mengikuti aliran darah. Ya namanya aliran darah kan kemana dia ngikutin gitu. Kita Allahu Akbar, setan ikut juga Allahu Akbar. Kalau saya misalnya ya dokter, mungkin setannya profesor harus lebih hebat dari saya. Jadi Bapak Ibu itu Bapak. Lalu kemudian nun dari Syahban. Nun itu nur, cahaya. Ada doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka nur. Ya Allah, aku mohon kepadamu nur ya Allah. Ketika Allah memberikan kita nur, Masya Allah, bahkan ada lanjutan itu, wabi basari nur, di penglihatanku ada nur, supaya yang kita lihat adalah kebaikan. Wabi lisani nur, di lisanku, di ucapanku ada cahaya, supaya yang kita ucapkan adalah kebaikan. Ya orang merasa apa ya, tenang dengan omongan kita kan itu. Wamin apalagi ada dalam lanjutan ayat, dalam tulisan doa itu,
wa bi amami nura, di depanku ada cahaya, wa min wara'i nura, di belakangku cahaya, wa an yamini wa an shimali, di kanan dan di kiri kita minta nur supaya kita dijauh. Karena itulah hal-hal yang bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Ya mudah-mudahan kita mampu mengamalkan ini dalam bulan Sya'ban. Jadi shinnya apa tadi? Syafa'ah. Syafa'ah itu berarti permohonan, bantuan. Kemudian shin ain ya, ainnya ada izzah. Izzah itu kemuliaan. Izzah kemuliaan. Kemudian ba-nya adalah birrun, kebaikan. Kemudian alifnya dari ba itu ba Sya'ban. Alifnya itu ulfa berarti kasih sayang. Ulfa bisa berarti kelembutan. Ya karena ketika kelembutan itu dibangun kan indah juga itu. Tapi ada informasi nih Pak, saya kaget juga. Ternyata data perceraian 2023 itu hampir 600.000. Dan ini banyak dilakukan oleh wanita juga. Dia menggugat Pak. Jadi kenapa ya? Karena ya mungkin lakinya melakukan KDRT. Kalau bicara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya kaitannya dengan kelembutan juga. Kasar mungkin udah nggak tahan, dia lapor ya. Cuman informasinya banyak janda, banyak duda. Kemudian nurnya tadi adalah nur ya, cahaya. Mudah-mudahan yang sekedar ini ada manfaatnya. Terima kasih. Mungkin ada satu dua yang ingin mau ditanya tadi. Kata Pak Rosandi, barangkali ada beberapa saat kita bisa tanya. Silakan Pak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Amin, amin. Benar-benar bisa. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebaikan itu menurut Bapak itu apa kita baik atau sifat kita Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku kali Pak. Jadi kebaikan itu perilaku karena karakter Pak. Karena dari karakter itu ya amalia, mungkin amalia. Karena ketika kita bicara sifat itu kan Allah dan Rasulnya kan punya beberapa sifat juga. Saya kira memang amal Pak. Jadi konsepnya di amal, di perbuatan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kan "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan", barang siapa yang melakukan kebaikan, berarti yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuknya dan dia akan dibalas sesuai dengan ya saya kira karakter apa ya, perbuatan, sifat itu kan mengikuti perbuatan itu. Saya kira ada yang kalau sifatnya tadi gimana? Ya, Sifat wujud manusia itu sendiri Pak Ustaz. ya memang ketika kita bicara wujud manusia itu, kalau mengikuti bahasa Al-Ghazali Pak, Al-Ghazali itu kan manusia itu kan ada dibaginya dalam bentuk yang lain, misalnya yang sama dengan itu Pak. Kalau kita dari segi psikologi itu kan ada ego, ada super ego, ada itu seperti itu yang ngikutin. Jadi ada yang disebut dengan nafsu lawwama, ada nafsu syaitaniyah, kan ada nafsu mutmainnah. Jadi memang mengikuti jadi bagaimana karakter dan pribadi manusia sendiri yang bisa mendapatkan nafsul mutmainnah itu yang digambarkan oleh Al-Quran, kan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembali kepada Tuhan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Ustaz, kalau iftitah dari kecil saya ulang sampai akhir. Tapi yang Ustaz pernah dengar iftitah sampai kabiro alhamdulillah kasih rawas subhanallah wa wasilah, itu sudah cukup. Nah, mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dalam posisi sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Berjamaah. Kalau berjamaah itulah hebatnya jamaah itu. Karena semua kekurangan bacaan kita menjadi tanggung jawab imam. Jadi kalau Bapak misalnya nggak sempurna, nggak apa-apa, disempurnakan oleh imam. Tapi kalau Bapak sendiri usahakan sempurna. Sampai akhir. Dia sampai akhir. Sampai akhir. Ya, kalau memang kan nggak ada yang mau sampai akhir ya nggak apa-apa. Tapi kembali lagi ya bahwa itulah hebatnya kekuatan jamaah itu, Pak. Misalnya kita baca Fatihah, baru ihdinas shiratal mustaqim, imamnya udah ruku atau imamnya udah i'tidal, udah ikut aja imam, nggak usah menyelesaikan. Ya karena bacaan kita udah disempurnakan, diselesaikan oleh imam tadi. Ya sama dengan bacaan doa iftitah tadi ya. Bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya. Saya kira itu, Pak. Makanya biasakan berjamaah terus supaya nanti ya, tapi berusaha juga untuk supaya bisa selesai, atau kalau enggak diulang lagi ketika mungkin pada waktu sholat sunat, nggak apa-apa. Sholat sunat kan boleh kita baca doa iftitah, nggak usah, karena itu kan bagian dari statement kita, janji kita ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan janji kita pada Allah. Gitu. Bu, ada pertanyaan, Bu? Cukup, Pak. Cukup, Pak, Bapak, Ibu? Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Mudah-mudahan pencoblosan besok berlangsung aman. Karena bagaimanapun kalau aman kan kita jadi ikut aman juga. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Terus ya, Pak. Jadi amin ya Rabbal. Jadi kalau amin dong komplain yang 2 dan 3 itu. Jangan amin dong, harus ada ya Rabbal. Dan yang paling penting itu aman, lancar. Dan yang penting juga kita punya pimpinan lah. Soalnya kalau nggak punya pimpinan kan kacau juga gitu. Jadi yang mudah-mudahan Indonesia ini menjadi yang diabadikan oleh Al-Quran itu baldah thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, Pak, mohon maaf. Selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya dan penting selamat menjalankan ibadah puasa pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beda kan, mana beda? Beda mana? Mana kayak gini?